Aduh, Dek. Setange remuk, Dek. Sekere pecah. Piye iki? Pertama. Oh iya, pertama kuwi. Iki kancane TU-ne. Iki kancane Cun Ape. Korban kekejaman apa ya? Oli samping Kejaman nganu nek. kok iso ngono lho. Sile manet bocor apa dap? Sing Kerkas sing kene. Nah, garing sile kerkas. Kudune indikasi nek ngisor sekere gelem pecah iki sile bocor ya. Tapi iki garing iki. Tapi ini kering. Ini jadi kemarin motornya Mas Sopo iki wingi lali aku ana ringe semlempit barang ini. Ini meledak, pecah pistonnya, stangnya impoten. Ini gara-gara katanya yang punya itu biasanya pakai oli samping mesran OB, ya kan. Terus kebetulan ada produk anyar yang Kititi apa kayak Thailand kayak mereknya oli sampingnya kayak sing botolnya ireng katanya lo ya, saya nggak menjelek-jelekan suatu produk, enggak. Dia nyoba oli samping itu terus motornya diber-ber ngegawe ya-ayaan, saya kira pecah. Parah guys. Itu terus ya nek katanya wongnya sih tetep enak mesran OB Mas, wong nyatane saya kira ku pecah. Ngono kuwi. Ini nanti yang mau di repair. Padahal ya motornya apik-apik lho. Membran RX ori, karbonnya TDR, banyak roso-roso. Motornya ya skrumat lah. Tapi ini udah disiapin semua kok sama orangnya kok. Magnetnya ya anyar kayak. Krek AC langsung ditukok kayak anyar. Bloknya kemarin par langsung ganti baru. Bloknya mau neng di kemarin. Bloknya langsung dicariin lagi. Nah ini nanti didasarin. Wis. Ben dibuka iki karo Mas Andri. Ini kondisi kerkasnya setelah dibongkar. Ya setangnya 11-12 sama ranking junapnya kemarin. Saya setangnya gitu. Nah ini apa? Ini setangnya yang ranking tune up kemarin. Ini setangnya masih bisa dipakai. Setangnya ganti, setangnya cuman pakai ori. Procesnya pakai YZ yang ranking tune up-nya itu kemarin. Nah, itu procesnya dipakai lagi. Tapi stangnya sama big N-nya ganti. Ya mirip-mirip tapi parah yang itu. Ini kemarin pistonnya pecah, buringnya pecah. Kalau yang ranking tune up saya kemarin nggak sampai buringnya pecah. Kalau ini linernya sampai pecah. Dan yang punya motor kemarin langsung beli blok lagi, bloknya baru didata itu sama Mas Bidul, sama Mas Meke. Terus ini kerusakan yang lain yang diakibatkan pecahnya piston. Apa wae iki Mas Andri? Mesinnya aman kabeh?
Kerkasnya ganti itu karena ini kerkasnya juga udah las-lasan juga. Nah ini udah las-lasan juga. Terus kayaknya ini belum lama bongkar juga ini, kayaknya loh. Tetapi ya karena pecah. Ini lakernya juga laker racing. Lakernya racing. Untuk crankcase-nya ini untuk kerkasnya. Ini untuk kerkasnya. Terus untuk crankcase-nya sendiri alhamdulillah aman. Karena kalau meledak biasanya itu pistonnya pecah, itu yang ditakutkan itu kotoran pecahan pistonnya itu rata-rata masuk ke daerah sini, nyelempit antara kerkas sama crankcase. Terus biasanya daerah sini ada yang pecah, tapi ini cuman luka gores aja. Sepertinya cuman luka gores aja. Ya ada sedikit yang agak dalam ini ada sedikit yang agak dalam. Itu untuk crankcase sebelah kanan aman. Terus waduh, yang sebelah kiri ngap. Nasi peyak edap. Ya nek le meletek. Nek kayane saka konstruksine iki mlengkunge iki bentuke aneh iki. Sing kene iso bunder, sing kene ana ngotake sithik iki. Iki mergo iki. Ya ya mergo iki gedesuk iki. Ya dipoles meneh. Ora tekan jero, dilem ae iso. Itu yang agak parah. Kena cuwilan piston. Ini cuman diakibatkan pemakaian oli samping yang kurang sih kalau menurut saya. Toh juga Mas ya ini kemarin juga sudah buktiin sendiri. Bukan kok saya membela suatu produk, bukan kok menjelekkan suatu produk, enggak. Cuman orang ini biasanya cuman pakai mesin OB, kok tiba-tiba kemarin pengen nyoba oli itu dan ternyata pecah pistonnya. Enggak tahu pas ganti oli itu umur pistonnya udah tua apa gimana. Terus karena mungkin ya efeknya kalau oli samping yang opo yang ngarani sintetik opo ngono kae. Itu karakter oli sampingnya enteng di awal. Boleh lapsik tangannya reget. Jadi oli sampingnya itu kalau tipikal oli samping seperti mesran OB terus yang kental-kental itu biasanya oli sampingnya itu berat. Kalau pas mesin masih dingin berat. Jadi kalau optimalnya kalau dia udah jalan paling enggak sekitar 1 kilo 2 kilo lah, itu agak lumayan enak. Tetapi kalau masih belum ada sekilo, mesin masih dingin, itu oli sampingnya lumayan berat. Rasanya tenaganya motornya agak lumayan berat. Tetapi kalau oli samping yang encer-encer seperti ini, kayak Castrol sing apa sum Castrol, Denitsu, Shell, mungkin ya itu memang oli sampingnya baunya pertama harum, kedua gas mangkat. Motor ini enteng, tetapi suatu saat pas mesin itu kondisinya itu panasnya udah optimal, panasnya udah maksimum, oli samping yang tadinya di awal tadi encer, pas mesinnya panas itu tiba-tiba dia jadi kering, kayak viskositas olinya itu kayak kurang. Ini bosone ngono kuwi, soalnya lali ora tau tak eling-eling. Jadi pas mesinnya panas itu dia olinya kurang optimal melumasi daerah crankcase, laker-laker, stang seker sama piston terutama itu. Terus kalau mesran OB sendiri, kenapa kok saya lebih menganjurkan mesran OB sendiri? Ceritanya dulu kita tak nganggo cerita Bandung Bondowoso iki gandeng. Le cerita rada suwe ya cukup dingklek, ndak keju. Nah, ceritanya dulu kenapa kok saya bisa pilih mesran OB? Dulu pas bengkel
masih ikut lekmong. Kan ada beberapa pasien itu dari kalangan nelayan yang pakai motor kapal motor tempel itu kok oli mesinnya oli sampingnya kok cuman mesran OB, kenapa? Terus saya jumpain lagi di mesin pemotong rumput, olinya juga cuman pakai mesran OB. Pegawai apa kayak? Kalau gaji mesin pemotong ali. Jenenge apa? Shinso apa Chenso? Nah, Shinso. Sama itu petugas apa yang di pinggir jalan pakai pemotong rumput itu? Apa? DPU. Bawaannya DPU. Wah. Wes pokoknya petugas yang nang pinggir jalan nganggo gergaji apa memotong rumput. Itu kenapa kok cuma pakai mesran OB? Kenapa nggak pakai oli yang lainnya lah, intinya yang oli-oli yang baunya harum apa gimana? Oli samping motor kan banyak yang lebih bagus daripada mesran gitu loh, daripada mesran OB. Notabene mesran OB itu olinya kental, asapnya banyak, baunya nggak enak. Ya, mereka jawabnya cuma sepele. Yang paling kentara di mesin kapal tempel. Mesin kapal tempel itu daripada mesin sepeda motor itu gasingan RPM-nya dia lebih tinggi. Lebih tinggi kapal tempelnya daripada gasingan motor. Daripada RPM motor. Makanya kalau sekelas kapal tempel aja yang RPM-nya tinggi-tinggi, ya sekarang kalau kapal tempel kayak gitu, yang mesin Suzuki, Yamaha atau apa itu yang dulu kalau dia repair laker kerkasnya yang sering saya umpetin buat spare di motor, kan lakernya udah C3 itu ceritanya gitu. Jadi kenapa kok kapal tempel tersebut cuman pakai mesran OB, dan itu pun sudah mampu untuk melumasi sirkulasi mesin 2 tak tersebut. Nah, makanya terus saya nyoba-nyoba di sepeda motor. Jadi untuk sepeda motor 2 tak khususnya itu jarang RPM-nya bisa setinggi mesran OB tersebut. Mesran OB, kapal tempel tersebut, apa mesin pemotong tersebut. Sekarang logika aja, kalau kapal tempel, mesin kapal tempel itu kalau RPM-nya nggak tinggi, ya ora mlaku-mlaku kapalnya. Itu terus saya nyoba, kok ternyata memang awal pemakaian oli tersebut jarak 1 kilo 2 kilo kalau mesin masih dingin, kondisi masih dingin, rasanya mesin itu berat, asapnya banyak, baunya nggak enak. Apalagi kalau malam hari kelihatan banget asapnya. Tetapi kalau mesinnya udah panasnya udah optimal, oli tersebut masih mampu melumasi. Bahkan kemarin pun saya sampai ke Aceh 0 km ke Pulau Weh itu juga cuman pakai mesran OB. Saya terus kebetulan di Mas Meke mau baru making. Kowe wingi nganggo mesran OB entek pirang botol? Nah, motornya Mas Meke habis 13 botol mesran OB sampai Sabang. Punya saya cuma habis 8 botol apa 9 botol, kayaknya 8 botol kayaknya loh. Itu. Dan itu pun kondisi mesin panas. Panasnya Sumatera kan otomatis lebih panas daripada cuaca di Jawa. Kemarin itu pas ke Aceh itu kita di jalan nggak setting mesin, nggak, ora nyeting karbu, ora buka karbu, ora buka busi, bahkan sampai rumah pun lubang eksosnya tinggal separuh karena saking banyaknya keraknya. Tapi nggak masalah, yang penting mesinnya aman. Nah, untuk mesran OB sendiri mungkin ada banyak keluhannya gini, seperti kemarin malam itu airikingnya orang Pati sing ireng kae Pati. Nah, yang kemarin airiking hitam itu juga ngejim karena dia pakai oli sampingnya apa Sum? Pakai kastrol, tapi kastrol yang nggak tahu harganya berapa sekarang, paling sekitar 30-an. Itu dia pistonnya ngejim. Terus tak kasih tahu pakai mesran OB. Ada yang ditanyakan, kalau mesran OB itu
asapnya banyak mas. Kalau di lampu merah kasihan belakangnya, kasihan orang lain intinya gitu, terus baunya nggak enak. Ya saya ya ngomongnya sama dia ya, apakah orang lain itu mikirnya sampai gini maksudnya, apakah mereka mau beliin kita piston kalau piston kita nge-gym, apakah mereka mau ikut ya intinya dandan motor dhewe mergo rusak mergo kualitas olinya kering seperti itu. Jadi nek saya ya fine-fine aja. Mungkin kalau pas di lampu merah untuk ngurangin gimana asapnya nggak banyak ya jangan digeber-geber lah mesinnya, ojo kampanye. Ini nanti biar di repair. Ini kebetulan orangnya itu kayaknya juga bakul onderdil juga. Soalnya ini pistonnya dia bawain blok, itu magnet baru, membran juga sepertinya baru. Terus lakernya juga pakai yang keramik C3. Terus hose couplingnya juga kayak serba lakeran ya iki. Sing dilaker mau apa nih wae? Karo? Oh, hose couplingnya. Oh, hose couplingnya sama tutup kampasnya di model laker. Wes, iki jelas wong kekinian iki. Tukang nyimai YouTube. Dia kesini udah bawa krek as sama blok penggantinya. Terus saya juga kemarin udah ngomong ini baru kapan itu kemarin itu kesini lagi bawa spare partnya. Saya ngomong sama dia, kalau sampean di rumah punya spare partnya, mending spare partnya yang ada di rumah dibawa ke sini, jadi saya nggak repot-repot belanja. Jadi ini dia bawa komplit. Kebetulan juga teman-temannya dia itu bakul spare part oke. Ini kayak setang seher itu pakai Takara Japan TKRJ connecting rodnya. Terus ini laker kerkasnya pakai yang HS. Terus apa lagi ya? Nah ini. Terus ini dibawain sepuyer juga buat nyeting karbu PE nya itu nanti. Terus ada yang aneh. Ya bukan kok aneh. Wis apa mosum. Nah, spare partnya sudah disiapin kaya lotre banggulo cecak lho, diklipi siji-siji. Komplit ini. Packing membran, packing kop, packing blok sama baut ancer. Terus iki setut kopling, silnya komplit kabeh. Wes pokoknya sama ancer knalpot udah dibawain semua, packing kopling. Nah, ini tinggal nunggu antrian di repair. Nah, businya juga pakai key power, tapi sempat pecah juga ini. Nah, besok tinggal masang kerkasnya yang ini. Kerkasnya ganti, bloknya ganti. Nah, itu crankcase-nya baru dicuci sama Sandri biar kelihatan cacatnya, apalagi ya moga-moga nggak ada yang cacat yang berarti. Ring seker wis digawe urung? Ring seker wis dikikiri urung? Ringe aduh urung. Ayo dikikir sih, kok tak gawe nih. Itu Mas Meke tadi baru bungkusi. Tidak menerima orang rewel? Tidak menerima. Marai pusing jari. Itu nanti ranking ungunya ini mau diambil baru OTW ke sini. Sudah diinspeksi juga, sudah oke. Kemarin gantinya ya lumayan, magnet ganti, knalpot ganti dan lain sebagainya. Nah, ini untuk PR Suzuki Tornado-nya ini mau tak terusin nanti. Koyone iki wingi ming sak pengapian sum. Nek kompresi koyone duwe pengapian karo karbu iki. Sepertinya cuman itu. Nah, mungkin vlog gabutnya cuman segini dulu. Lanjut besok lagi vlog-vlog yang lain lagi. Cukup segini dulu. Geberku anyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.